Bring that ass back like a boom, 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 boom. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya William Susilo. Saya adalah guru PJOK di SMA Negeri 1 Karanganom. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Siliwangi dengan NIM 23218690492232. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi lompat jauh. Selamat menyaksikan. Atletik yaitu cabang. Gerak semangat bergelora, berkibar panji kejayaan, genapkan juang, bersiap sedia, tetaplah di depan, atasi kebodohan. 1, 2, 3. Sejahtera kita semua, kuatkan tekad, bijak bermartabat, negara merdeka kan tetap kita jaga. Kami berjuangku sepanjang hayat. Universitas Siliwangi takkan lawan, takkan pernah menyerah. Good morning everybody. Ya, pimpin doa dulu. Siap. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada nama dan kemuliaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke, seperti biasa ya, kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu. Semuanya berdiri. Menurut saya, lompat jauh itu adalah gerakan melompat ke depan dengan membawa titik berat badan selama di udara. Yang pertama tahapannya ada awalan, Pak. Yang kedua ada tolakan. Yang ketiga ada melayang di udara, dan yang terakhir ada pendaratan. Oke, berarti ada berapa? Ada 4. 4. Ada 4 ya. Nah, oke. Yang terakhir adalah mendarat. Harus 2 kaki ya. Posisi tangan dapat rasa. Rumusan pertanyaan. Nah, nanti kalian boleh diskusi ya dengan teman. Kenapa yang kita bilang di video tadi, kenapa bisa salah? Atletik yaitu cabang lompat, yaitu lompat jauh. Nah, sudah pernah ya kalian? Bisa nanti mempersilahkan kalian untuk mencoba, mempraktekkan dan berdiskusi sesuai kelompok yang kemarin sudah dibuat. Oke, kemarin kan 3 kelompok kan? Ya. Gitu ya? Oke. Sekarang kita persiapan untuk menuju ke lapangan. Sebelumnya nanti seksi olahraga ya, yang memimpin manase nanti seperti biasa Messi ya.
Sini. Oke, guys. Yo, tangganya toto gini. Semua ya? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Sakit. Farhan? Permainan dinyatakan menang yang mana itu jika terjadi lurus, garis lurus, ditarik garis lurus. Paham? Nah, nanti ketika belum jadi berarti pemain yang keempat itu tugasnya memindah. Mindahnya itu tidak boleh melompat. Contoh begini. Nih ya. Begini. Contoh tidak boleh melompat. Bolehnya geser. Paham? Ini melompat sini nggak boleh. Geser samping sirong pun boleh. Tapi tidak boleh melompat. Jelas? Nah, oke. Sekarang hitung 1, 2, hitung mulai. 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Yang satu, regu 1 adalah regu MU. Regu 2 adalah regu Chelsea. Oke, setelah dibubarkan nanti kalian menempatkan diri di belakang Kun. Mengerti? Oke, siapkan Messi. Siap. Bubarkan. Oke, silakan menempatkan diri. Dimulai dari 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aduh. Oke, setelah ini nanti kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah dibagi ya. Nah, nanti kelompok 1 kalian melakukannya di tuh sudah disediakan di matras ya, ada papan tolaknya juga. Nah, kemudian nanti kelompok 2 melakukan di sini. Kelompok 2 juga di sini di bak ya, tapi nanti jaraknya disesuaikan ya. Contoh nanti yang kelompok 2 kalian mencoba melakukan dan diskusi. Nah, itu dari jarak yang kira-kira 5 langkah dulu lah. Kalau sudah ngerasa bisa, tarik ke belakang 10, oke, tarik lagi 20 dan sebagainya. Paham? Kalau yang kelompok 3 silahkan langsung melakukan dari nanti jaraknya ya pohon ini 20 nanti sampai 30 meter, silahkan lakukan rangkaian gerakan lompat jauh. Kemudian saat mencoba dan berdiskusi ya, nanti kalian mencoba memecahkan masalah yang Anda tulis tadi, yang Anda rumuskan tadi. Kenapa kok bisa terjadi kesalahan seperti itu? Monggo diskusikan per kelompok kalian masing-masing. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kelompok 2, perhatikan. Nanti setelah ini kalian diskusi, terus sudah mencoba ya? Sudah. Coba diskusi. Pecahkan masalah-masalah yang kalian rumuskan tadi. Ya, kan dibuat jadi pertanyaan toh. Nah, kalian nanti tunjuk satu moderator coba pas presentasi. Terserah cowok, cewek, no. Kemudian minimal 1, maksimal 2 yang nyoba.
Kemudian kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan kalian jawab. Sak kecekelmu. Ya, sak paham. Oke, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 nanti silahkan mencoba terus berdiskusi. Terus kalian nanti setelah mencoba dan berdiskusi, kalian pecahkan masalah yang sudah ditulis di kelas tadi. Setelah ini presentasi. Ya, tunjukkan kepada kelompok 1 dan 2 ya. Silahkan tunjuk dari antara kalian minimal 1 maksimal 2 orang pencoba yang mencoba melakukan rangkaian gerakan lompat jauh. Terus tunjuk 1 moderator, siapa yang mimpin presentasi ya. 2 orang melakukan apa? 2 orang praktek, 1 orang moderator. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini perkenalan dulu ya sebelum memulai presentasi. Jadi perkenalkan, nama saya Gita Pratiwianma Putri, absen 12. Saya Najwa Jianuraini, absen 27. Saya Putri Ayusri Indra Prasti, absen 27. Di sini kami mau presentasi lompat jauh dengan matras. Jadi tadi kita udah praktek, udah mencoba kan. Nah, rumusan kesalahan yang kita perbuat itu ada. Terus yang kedua itu ada beberapa dari kita itu yang melebihi papan tolakan. Jadi tidak pas dengan papan tersebut. Otomatis pas kita mendarat itu kita tuh nggak bisa kayak mendarat di lompat jauh itu kan harusnya kan tangannya lurus ke depan, tapi kita nggak bisa karena kita mengurangi tidak pas papan tolakan. Terus juga tadi ada mengurangi kecepatan lari, jadi kita udah sepakat buat lari dari sini, jaraknya sini, tapi pas sampai sana itu ada beberapa yang mengurangi kecepatan lari, jadi itu juga nggak boleh. Kita mau contohin. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 2, kelompok 3 kalau ada yang mau bertanya. Silakan kelompok 3. Oke, perkenalkan nama saya Rehan dari kelompok 3. Kenapa pada saat lari cepat itu dapat membuat posisi pendaratan itu menjadi jungkel gitu. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 dijawab. Ya, saya mau izin menjawab pertanyaan dari Rehan. Karena lari kecepatan itu kan tergantung kita itu posisi melayangnya tuh bagaimana. Kalau kita posisi melayang tidak menjaga keseimbangan tubuh dan mendaratnya itu tidak tangannya dengan lurus, itu tuh kita tuh nggak bisa seimbang, sama jadinya itu jungkel. Harusnya itu posisinya tuh lutut itu agak ditekuk, posisi mengepir sama tangannya lurus, jadi itu bakal seimbang. Kalau kita langsung mendaratnya itu nggak seimbang, tangannya nggak ke depan, itu pasti nanti jadinya jungkel. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang mau tanya? Saya tutup presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dewa Pratama Putra, absen 30. Saya Rika Kinara, absen 11. Saya Rafiska Anggisa Putri, absen 29. Di sini kami akan menjelaskan bagian tolakan. Nah, kenapa sih tolakan itu harus pada papan tolakan? Nah, jika kalau misal tolakannya itu lebih dari papan tolakan itu, maka peserta akan terkena dis. Nah, ketika kita bertolak sebelum papan tolakan itu juga akan kena dis. Jadi sebisa mungkin kita bertolak di papan tolakan tersebut. Oke.
langsung saja kita praktekkan, yaitu dari Wildan Fauzan dan Adiasa Pradana. Oke. Silakan. Teman-teman, itu sudah benar ya, karena peserta dari Adis dan Wildan tadi sudah benar karena dia berpijak di papan tolakan, di atas papan tolakan. Udah seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 3 dan 1 ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 diperhatikan. Baik, saya akan bertanya, kenapa pas tolakan itu harus 1 kaki? Kenapa tidak boleh menggunakan 2 kaki? Terima kasih. Terima kasih atas kelompok 1 atas pertanyaannya. Nah, kenapa sih pas tolakan itu kita harus memakai kaki terkuat? Karena agar tolakannya itu lebih maksimal. Nah, kalau misal 2 kaki itu tidak maksimal, lebih baik kita akan menggunakan kaki terkuat. Misal kaki terkuat kita kanan, ya kita gunain tolakannya kanan, karena itu akan lebih lebih maksimal tolakannya. Karena misal kalau maksimalkan lompatan, kalau misal kita pakai kaki 2, itu jaraknya nggak selebih kaki 1. Terima kasih. Oke. Tipe aja. Adakah pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Terima kasih presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Irsyad Rihansah, absen 16. Saya Iqbal Dika, absen 17. Saya Kalika Fadila Halmanada, absen 16. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan menganalisis mengenai tahap yang pertama, yaitu tahap awalan. Tahap awalan dilakukan dengan cara berlari sekencang mungkin melewati papan tolakan. Jika kita pada awalan melakukan lari tidak benar, contoh semisal kita larinya zigzag, itu maka akan memperlambat tolakan jauh atau tidaknya lompatan kita. Terus yang satu lagi, ketika kita lari kencang kemudian memperlambat ketika tolakan, itu juga akan mempengaruhi panjang atau enggaknya lompatan kita. Kita akan mencontohkan, bisa dicontohkan oleh Fadil sama Kalika. Nah, jadi yang pertama yaitu contoh yang salah, yaitu lari zigzag. Nah, itu. Kemudian contoh yang benar. Yang terakhir, memperlambat kecepatan. Nah, itu. Jadi ketika kita melakukan awalan, sebaiknya dilakukan dengan lari yang cepat, kemudian menumpu pada papan tolakan dan melayang, terus pendaratan gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan mengenai awalan. Silakan kelompok 1, 2 ada pertanyaan untuk kelompok. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwian Putri dari kelompok 1. Saya mau tanya, apakah kalau tadi kan katanya harus di papan tolakan. Kalau kita nggak di papan tolakan, itu tuh berpengaruh nggak sama poin pendaratan? Terima kasih. Jadi kenapa papan kita harus menumpu pada papan tolakan menentukan poin atau tidaknya? Jika kita tidak menumpu atau tidak pas dengan papan tolakan, itu yang pertama bukan mengurangi poin. Itu aja. Jadi lompatan tidak sah. Terima kasih. Cukup, ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi mempresentasikan sesuai kelompoknya dan berkolaborasi dengan kelompok lain dengan saling bertanya ya dan menjawab.
pertanyaan yang dilontarkan kelompok lain. Nah, di sini saya akan merefleksi dan memberikan penguatan untuk materi gerakan lompat jauh. Nah, yang pertama tadi kita bahas rangkaian gerakan lompat jauh itu tahapnya ada 4. Yang pertama adalah awalan. Kita bahas satu persatu dari awalan. Yang pertama, awalan adalah lari. Lari kemana? Ke papan tolak. Fokusnya ke papan tolak. Nah, tadi sudah dipraktekkan oleh kelompok 3 ya, bahwa dia menekankan pada kesalahan pada awalan. Nah, kenapa kok lari ini ada yang miring, ya kan? Kenapa tidak lurus? Kan awalan itu harus lurus. Kenapa tidak lurus saja? Nah, terus juga tidak boleh mengurangi kecepatan seperti yang dipraktekkan oleh Fadil tadi. Ketika mau ke tahap 2 yaitu tolakan, dari awalan ke tolakan tidak boleh mengurangi kecepatan karena itu akan mempengaruhi hasil lompatan nantinya. Paham? Oke. Terus dalam lompat jauh fase kedua, tahapan kedua adalah ke papan tolak, yaitu tolakan, teknik tolakan. Nah, wajib di dalam rangkaian gerak lompat jauh itu wajib 1 kaki, walaupun itu tidak kaki terkuat. Paham? Jadi ketika kalian setelah awalan, alasan untuk mengubah langkah jadi lambat itu karena yang dulu-dulu kalian pasti pengen nih kaki yang terkuat. Contoh saya kaki terkuat saya kan kaki kanan. Piye carane pas papan tolak saya harus kanan. Ya. Jadi pas papan tolak itu wajibnya hanya 1 kaki. Entah itu kaki terkuat atau kaki yang lemah, terserah. Ketika kalian tumpuannya ke papan tolak 1 kaki, itu sudah dihitung lompatanmu sah. Paham? Tidak dihitung sah apabila kalian tidak menolak ke papan tolak, entah itu di belakangnya atau di depannya. Paham? Harus di papan tolak. Paham ya? Kemudian kita bahas selanjutnya adalah fase melayang atau sikap di udara. Yang membedakan ada 3 gaya, yaitu yang pertama apa? Jongkok, yang berikutnya menggantung, terakhir adalah berjalan di udara. Nah, yang sikap jongkok seperti ini ya, di udara langsung seperti yang dipraktekkan Mamul tadi. Sangat luar biasa. Sikap di udara yang paling the best. Mamul. Langsung. Terus gaya yang kedua adalah gaya menggantung. Seperti gini. Nah, tangannya diayun, nah ke atas. Langsung. Paham? Yang terakhir adalah walking in the air tadi yang dipraktekkan di video tadi ya. Tapi tadi gerakan bener walking in the air tapi mendaratnya salah. Ya. Bener kan? Walking in the air karena nggak sampai mendaratnya 1 kaki. Nah, 1 kaki di depan, 1 kaki di belakang. Harusnya 2 kaki di depan. Paham? Nah, setelah fase melayang, yang terakhir adalah fase mendarat dengan menggunakan 2 kaki. Ya. Terus tangannya gimana, Vin? Lurus di depan untuk keseimbangan. Oke? Terjadi tadi sama Niam 2 kali coba tadi gini tapi malah glosor ke belakang. Ya kan? Nah, dalam perlombaan lompat jauh, ketika terjadi seperti itu, maka jarak yang dihitung adalah yang belakang. Nah, yang mendekati papan tolak, karena dalam perlombaan lompat jauh, jarak yang dihitung adalah dari papan tolak sampai badan pemain atau pelompat yang terakhir dekat dengan papan tolak. Ketika kalian mendaratnya, nah gini terus ternyata pantatnya jatuh. Yang dihitung kira-kira mana ya? Pantatnya. Habis pantat ternyata tangan ini.
Nah, tangannya. Tangannya sing dihitung. Paling dekat dengan papan tolak. Rugi enggak? Rugi. Makanya ketika setelah mendarat kalian ke depan samping sana. Tidak boleh kalian berjalan ataupun jatuh di belakang. Itu merugi. Paham sampai sini? Paham. Cukup? Jelas ya? Jelas. Oke. Yuk, semua ikuti gerakan. Sudah? Oke. Habis ini saya bagikan LKP. Ya. Turun di bahasa Indonesia. Lantur-lantur ke. Ya. Oke. Ini saya kasih LKPD, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak ya. Oke. Nah, setelah kita melakukan rangkaian gerak lompat jauh tadi, latihan, presentasi, terus melakukan sudah sampai evaluasi. Apakah ada yang cedera? Messi, Kencana, ya. oret-oret semua ya, nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Siap. Kita tutup man of the match hari ini adalah Niko. Apa, Pak? Sini. Belum balik ke kelas. Kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Doa cukup. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Thank you. Ya, berikut adalah video pembelajaran dari saya dengan materi lompat jauh. Semoga bermanfaat. Salam olahraga.